Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengabarkan tentang keberadaan situasi di kawasan Mangrove Center menjelang pergantian tahun 2021. Dalam penutupan nanti kami beserta relawan akan melakukan perbaikan-perbaikan, termasuk perbaikan sarana tempat maupun perbaikan perluasan lantai, agar supaya penambahan-penambahan tentang keberadaan Mangrove Center ini akan menjadi lebih baik lagi. Bapak Ibu sekalian, karena nanti di kedepannya fasilitas ini juga perlu diperbaiki, aksesibilitasnya, amenitasnya. Untuk itu kita lihat dulu bagaimana perkembangan tentang Mangrove Center ini. Yuk kita melihat situasi Mangrove Center saat ini. Bapak Ibu sekalian, ini lokasi kawasan tempat kita gazebo, dan ini adalah ruang musola. Rumah musola ini belum jadi. Mohon dukungannya untuk like and subscribe-nya agar supaya fasilitas pembangunan yang ada di mangrove ini bisa tercapai. Bapak Ibu sekalian, ini perahu saat ini air keruh, tapi karena memang sedimen cukup tinggi yang mengalir kepada air sungai di sumber, sehingga air cukup keruh seperti itu. Tadi malam masih hujan, kalau hujan paginya itu airnya cukup keruh. Nah, ini ruang ini akan kita coba perbaiki ya, lantainya juga ini akan kita baiki. Nah, di sini ada ruang safety jacket. Nah, ini adalah ruangan gudang, jadi untuk menaruh alat-alat kegiatan selama di Mangrove Center. Kita hanya tenaga aja, kalau alat-alat sudah punya semua. Di sini Bapak Ibu sekalian, di sini Bapak Ibu sekalian tempat rencana pantry nanti, sehingga kalau tidak mengganggu tempat lainnya. Yang di belakang sini, tepatnya di belakang itu adalah lokasi sarana pembibitan terbuka. Kenapa saya buat sarana pembibitan terbuka? Ternyata mangrove ini mempunyai karakter penanaman yang cukup mendapat perlakuan ekstrim, maka saya buat persemaian mangrove terbuka. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini di sini kawasan seremoni. Misalnya ini adalah ya, ini kalau andai kata ada penanaman bibit di dalam, ini di sini pasti akan ditanam dulu satu dengan memberikan suatu nama siapa saja. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, wisata lokal yang ada di mangrove. Berapa wisatawan masih hadir, mumpung belum diliburkan, karena tanggal 24 nanti kawasan wisata mangrove kita tutup sementara. Nah, ini wisatawan kita yang datang. Nah, ini juga motoris sama pembantu, itu helpernya. Ya, coba kita keliling ke jembatan. Ini baru
Panjangnya jembatan yang ada di kawasan mangrove ini kurang lebih 100 meter ya. Ini anggaran tahun 2019, bantuan dari Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur. Terima kasih kepada Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur yang telah memfasilitasi tentang keberadaan perlengkapan atau sarana jembatan. Ini baru 100 meter. Mudah-mudahan nanti akan disambung lagi. Begini, nah guys, sementara kita mencoba melihat tanaman, ya pohon, nggak kita tebang ini. Jadi salah satu bukti bahwa kita sayang pohon. Ya walaupun nanti akan ada yang melakukan perjalanan jembatan, tetap harus merunduk. Ya merunduk bukan berarti mengalah, tetapi menghargai yang sudah ada. Nah, di situ ada tulisan Bapak Kapolres Kota Balikpapan, Bapak Turbudi. Ini slogannya, jangan pernah ragu berbuat kebaikan kapanpun, dimanapun, dan dalam situasi apapun. Ini Bapak Turbudi. Nah, rencana nanti akan kita buat juga di sini. Mari guys, kita jalan dulu. Nah, ini ujung jembatan. Ujung jembatan. Di sebelah kanan ini, saya coba kita lihat. Sebelah kanan ini mudah-mudahan kita punya ada tempat yang masih kosong. Ini tersebut ini akan diwacanakan untuk membuat gazebo. Ruangan kosong ini ukurannya 6x6. Mudah-mudahan yang like videonya nanti bisa banyak sehingga bisa membangun fasilitas-fasilitas lainnya. Ini Bapak Ibu sekalian, ini ujung mangrove, jembatan di mangrove. Saya buat memang sengaja tulisan ini supaya tidak duduk di pagar. Biasanya mau selfie aja banyak duduk di pagar ini. Saya buat lebih sopan lagi bila Anda tidak duduk di atas pagar, karena pagar bukan tempat duduk. Ya, dengan tulisan seperti ini memberikan pesan supaya agar tidak orang duduk di atas pagar. Ini untuk tidak lanjutnya ke depan. Ini akan kita buat jembatan nanti ini. Ini ada rencana parit-parit, ini akan kita buat jembatan. Kurang lebih nanti perencanaannya sekitar 1400 meter supaya melindungi mangrove yang lahannya sudah cukup bagus agar tidak dirambah atau dialih fungsikan, karena mangrove ini salah satu juga pagar pantai. Nah ini guys, kita belok lagi. Sungainya masih keruh, tapi kalau tidak hujan sungainya cukup bagus sebenarnya. Nah nanti akan kita buat barcode ini jenis-jenis mangrove. Nah ini jenis mangrove Rhizopora apiculata, terus ini Bruguiera parviflora. Nah di sini ada Agisceras corniculatum. Ya, ada beberapa jenis ini guys. Nah ini jadi penghalang, tetapi bukan berarti suatu halangan, karena merawat ini, menanam ini sudah cukup lama sekali, jadi sayang banget saya ya. Oke, nah kita merunduk dulu. Iya, luar biasa. Mudah-mudahan nanti semua fasilitas-fasilitas untuk mendukung daripada mangrove center ini bisa terrealisasi, supaya bukan hanya untuk wisata tetapi memberikan pengetahuan kepada adik-adik kita, terutama kepada
adik kita yang masih usia sekolah SD, SMP, SLTA. Jadi tidak harus turun di atas perahu. Ini jenisnya Avicennia. Ini cukup besar dan usia mangrove ini saya bisa prediksi kurang lebih 60 tahun. Dengan diameter kita bisa memprediksi usia. Ini jenisnya Rhizopora apiculata dengan usia juga rata-rata kurang lebih 40 tahun. Jadi untuk bisa memprediksi usia itu bisa dari diameter batang. Nah, begitu guys. Nah, itu bisa kelihatan yang bangunan baru tapi belum rampung. Mudah-mudahan kami pengelola bisa merampungkan kegiatan sarananya, namun juga perlu biaya. Untuk itu silahkan bisa like and subscribe-nya, mudah-mudahan banyak ya. Untuk apa? Untuk membangun area mangrove center ini. Nah, itu rumah pengawasan. Rumah pengawas sudah mereng, hampir kurang lebih berapa derajat ini kemerengannya. Ini kalau nggak segera kita perbaiki, saya khawatir nanti ambruk ini. Jadi mau membuat perbaikan saja ini dibutuhkan biaya kurang lebih sekitar 35 juta. Kalau tidak atau dibongkar. Kalau dibongkar biayanya lebih besar lagi. Cuman kita kalau perbaikan ini sebagusnya memang dibongkar sebetulnya, supaya pondasinya memang betul-betul kokoh. Nah, tapi kalau ini nggak usah khawatir, karena tukangnya kemarin kita kerjain sendiri, dan di bawah pondasinya kita cor semen. Nah, ini ruang rencana pantry, gudang sama safety jacket. Nah, ini ruangan sebelah kanan itu yang akan kita perbaiki nanti supaya lantainya lebih luas lagi, sehingga kalau ada kegiatan di sini bisa menampung kurang lebih 50 orang. Bisa untuk tempat mating. Nah, daya tampung ini masih cukup sedikit, kurang lebih baru bisa menampung ya sekitar 25 orang. Nah, ini kita mau keluar dulu. Kita melihat pada saat ini masih perbaikan jalan, penyemanan jalan di luar untuk mendukung daripada pariwisata. Dan di luar ini bantuan daripada Kelurahan Gerah Indah. Nah, ini barusan di semen. Nah, mudah-mudahan kita rencana ke depan nanti jalan tersebut bisa tembus sampai kelurahan, sehingga asas manfaat untuk perekonomian masyarakat. Silahkan masyarakat memanfaatkan ketika ada jalannya, ada wisatawan lewat di sini, bisa belanja di pinggir-pinggir, UKM bisa berjalan. Untuk masuk ke mangrove center tetap menggunakan protokol kesehatan. Ini pengunjung wajib pakai masker seperti itu. Nah, ini logo Kalpataru yang kami dapat dulu tahun 2017. Nah, ini pintu gerbangnya. Nah, ini pintu gerbang juga kita dibantu oleh Himpunan Pengusaha Hutan Indonesia, HMPI. Ya, di situ ada banyak tulisan ya sebenarnya. Nah, ini tulisannya, kalau menginginkan pohon yang besar maka tanamlah mulai sekarang. Ini saya buat sendiri, ini bahan dari ulin semua. Jadi kalau mau tanya caranya, ini pabriknya kita. Jadi guys, kalau mau pesan untuk tulisan ini bisa menghubungi kami di 0853 464 73914. Kita cukupkan di sini dulu berita kabar mangrove center hari ini. Dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.